yang pertama kali itu niat. Iya, betul. Niat. Kalau niatnya udah benar, apapun lo gelombang kedepannya pasti aman gitu kan ya. Betul. Nah gitu. Terus konsistensi itu sendiri karena memang dari dulu aku kalau misalnya nih ya yoga, kalau konsisten nih mungkin pang-pang itu masih ada. Halo guys, kembali lagi di Alon Podcast episode selanjutnya. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang hebat, wanita wanita hebat lah pokoknya. Ini dia. Dia. Halo dia. Halo yoga. Iya. Oke. Gimana dia kabarnya hari ini? Oke, kabarnya alhamdulillah baik. Terus? Ya. Gimana kesehariannya hari ini? Mungkin sebelumnya aku kenalin diri dulu iya, kali boleh. Mungkin halo semuanya dari Gaza Podcast. Gaza Management Alon Podcast. Oh, Alon Podcast. Halo teman-teman dari viewers Alon Podcast. Kenalin aku Diayu Putri. Aku mahasiswi dari Universitas Andalas angkatan tahun 2020. Mungkin untuk disclaimer dulu, aku mau di sini mungkin kita bakal ini mungkin aku host. Oke. Di sini aku mungkin bakal cerita seputar UMKM aku aja mungkin dulu ya gitu. Jadi sebenarnya aku adalah mahasiswa angkatan tahun 2020 mahasiswi angkatan tahun 2020 di Universitas di UNAN Padang yang apa ini? Aku berusia 21 tahun. Iya. Dan tinggal di Pekanbaru mungkin. Itu dulu deh. Bingung. Oke. Tadi dia bilang ada UMKM. Nah, kalau kita boleh tahu, teman-teman di rumah juga boleh tahu nih, itu UMKM-nya apa tuh? Oke, di sini sebenarnya UMKM aku sebetulnya dulu aku pernah ngebangun bisnis yang namanya Pang Cracker pas aku SMA. Iya. Itu kita lombain di UI, ada business challenge. Jadi alhamdulillah udah berjalan beberapa sekitar setahun. Cuma itu kendalanya di suppliernya karena ikan patinnya kita kan biasanya ada nih yang memang supplier utamanya ada. Cuma memang dia lagi nggak produksi dan kita juga semua tim-tim dari Pang-Pang pada nyebar gitu. Jadi ya udah karena itu aku lanjutin sendiri di UNAN. Dan alhamdulillah ikut lomba PKM dan segala macam. Dan sekarang mungkin yang lebih aktif lagi aku ada Mibadas. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu Mibadas, Mibadas itu adalah dulu awalnya singkatannya itu mie bakso pedas. Nah, mie pedas yang biasa orang-orang tahu lah ya. Nah, tapi sekarang itu berubah alih menjadi mie bakar pedas. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu nih mie bakar itu gimana, mungkin bisa nanti cek di bawah ini @mibadas gitu. Kenapa bisa berubah jadi mie bakar dia? Mungkin gini sih, karena mie pedas itu orang-orang udah pada tahu kayak bosen gak ya? Mie pedas bosen kan ya gitu. Karena kan pelopornya juga dari Padang. Kita sebut merek juga. Jadi ada nih yang dari Padang, jadi bosan gitu kan. Kenapa kita nggak buat yang inovasi baru gitu? Jadi kan kebetulan nih sebenarnya yang bikin jadi masalahnya sebenarnya gini, aku kan tinggalnya di Pekanbaru tapi merantaunya di Padang. Jadi kan nggak bisa yang memang konsisten bener yang di Pekanbaru gitu. Jadi harusnya sebenarnya aku pengen buka offline store-nya di Pekanbaru. Sekarang masih online. Masih online kita. Cuma karena sebentar lagi aku bakal berangkat ke Padang, jadi nanti insya Allah buat warga Padang mana tahu ada yang nonton, kita bakal launching di Padang ya teman-teman. Nah, berarti tungguin aja lah offline store-nya di Padang. Betul sekali. Berarti memang sama sekali sekarang itu belum ada offline store-nya, masih jualan online juga. Iya betul, karena juga aku kan lagi manfaatin waktu kuliah, waktu libur kuliah ya, kita kan lagi libur kuliah. Gitu. Kalau boleh tahu dia kuliah jurusan apa? Aku kuliah kebetulan jurusan ilmu gizi. Jurusan makanan-makanan nih, jadi kan relate ya. Gitu. Jadi gizi,
tapi kok bisa kepikiran mau jadi pedagang? Gini. Gimana ya? sebenarnya kenapa jadi pedagang, karena memang harusnya Yoga nanya gini, kenapa gizi gitu. Iya. Karena pedagang memang basic aku gitu. Karena aku dari memang sebelum masuk kuliah memang aku anaknya suka yang jualan. Dari SD udah jualan gitu. Ada yang dulu kita tahu plastik minuman yang ditarik-tarik itu, tau nggak, yang diubah jadi balon-balon. Itu aku jualan dulu. Ada juga nasi goreng aku jualan ke kelas-kelas gitu. Itu sih udah hobi sih sebenarnya. Hobi berpenghasilan lah gitu ya. Hobi cuan. Hobi cuan. Ya, aku ingat nih sama dia pertama kali jumpa dulu waktu sama Aziza ke Kampar. Iya. Kan? Udah beberapa tahun yang lalu itu udah zaman bahala. Ya 7 tahun yang lalu, tapi ini maaf ya dia ya. Tapi dulu dia badannya belum kayak ini. Oke. Ya. Dia masih kurus, krempeng ya. Oke. Mungkin karena emang udah masuk di jurusan ahli gizi, jadi gizinya bertambah terus. Oke, mungkin aku disclaimer juga. Karena memang ya aku mulai bertambah ukuran tubuh ini itu semenjak aku kuliah sih. Aku kuliah karena dulu kalau misalnya aku stres itu aku biasanya kayak mager makan, kayak stop makan gitu. Kalau sekarang enggak, stres makan. Apalagi ketemu orang yang tepat gitu. Nah, makin lah ya gitu kan. Gitu. Selain dari mie Badas ini sendiri, dia ada cita-cita lain nggak untuk buat usaha lain? Kalau untuk usaha lain, insya Allah aku sebenarnya gini, untuk mie Badas ini sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya buka cabang yang gede. Itu sih memang mimpi aku gitu. Nggak cuma di Padang nantinya, tapi juga cabang utamanya di Pekanbaru. Karena kota kelahiran aku di sini gitu. Dan yang paling aku pengenkan itu adalah online shop aku. Contoh kita bakal nanti gunain marketplace kayak TikTok. Itu aku bakal launching. Sebenarnya pengennya ini ada brand aku, Jajanan Mood. Cuma itu memang belum produksi sampai sekarang karena memang kendala dari SDM-nya juga, kendala dari SDA-nya juga, dan juga karena aku kebetulan di semester 6 gizi ini nanti banyak ada yang ke dinas, ada kami dinas juga, ada kepanitraan di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi itu sih pertimbangan aku kenapa belum serius-seriusin banget untuk yang ini gitu. Tapi selama ngejalanin usaha ini ada kendalanya nggak? Sebenarnya kendalanya itu dari aku sendiri sih. Apa tuh? Komitmen. Konsistensi dari kalau kita bisnis ini sebenarnya mau gitu. Asal niat. Kalau mau ada yang beli atau enggak, jalan aja gitu. Betul. Jadi itu sih sebenarnya kalau bisnis ini ya yang aku tahu memang musuhnya itu yang paling itu tuh ya konsistensi itu. Kalau misalnya nggak konsisten, ada kita banyak ketemu UMKM yang ini awalnya booming nih orang nih, tapi udah sebulan aja gitu. Setelah itu mana nih yang jualan kayak gitu, nggak ada, hilang kan. Kadang ini juga konsistennya hilang karena pelanggannya nggak ada. Nah, betul. Akhirnya putus asa, nggak mau lanjut lagi. Betul. Itu sih yang pertama kali itu niat. Niat. Kalau niatnya udah benar, apapun lo gelombang ke depannya pasti aman gitu kan ya. Betul. Gitu. Terus konsistensi itu sendiri karena memang dari dulu aku kalau misalnya nih ya Yoga, kalau konsisten nih mungkin Pangpang itu masih ada. Wah, Pangpang masih ada. Terus mie Badas juga mungkin udah punya offline store juga. Gitu. Atau bisa digabungkan Pangpang sama mie Badas. Itu sih sebenarnya di mix gitu kan ya. Betul. Bener-bener. Itu sih. Kalau sama kuliah dia sendiri ada ngaruh nggak dia? Atau misalnya entah kuliahnya bisa terganggu juga karena ini? Enggak, justru dukung loh gitu. Karena gara-gara Pangpang dengan mie Badas, alhamdulillah kan aku ikutin lomba nih, ada namanya P2MW, yang mahasiswa pasti tahu nih, P2MW itu lomba bisnis tingkat nasional. Jadi aku masukin proposal Pangpang dengan mie Badas. Alhamdulillah keduanya lolos. Dan alhamdulillah kemarin ada cair beberapa juta. Dan itu kami alhamdulillah jadi
apa ya, orang yang mau dicalonin UNAN untuk masuk ke ajang nasional juga untuk P2MW nasional. Terus juga bakal mau dianggarkan sama tim BSI untuk dari bisnis itu. Dan kalau dibilang ganggu, enggak gitu. Karena dosen-dosen kenal aku karena dari aku bisa jualan kayak gitu kan. Iya. Gitu. Oke, nah ini pertanyaannya gini. Dari UMKM yang dia lakukan itu kan semuanya dari makanan. Itu dia milih makanan apa dia suka karena dia suka masak atau gimana tuh? Kenapa nggak milih UMKM yang lain gitu? Jualan lain misalnya. Oke, kalau ditanya suka masak, aku nggak bisa masak sebenarnya. Jadi pertanyaan lagi nih, kenapa milihnya? Kenapa jualan mie gitu? Jadi Oke. siapa yang masak? Oke, jadi gini sebenarnya. Kalau dibilang bisa masak enggaknya kayak dibilang bisa enggak, dibilang enggak bisa kayak gitu Iya, kan iya, ya. iya. Kalau masak telur siapa sih yang nggak bisa kayak gitu ya. Jadi gini sebenarnya awal kenapa mie gitu, karena om aku juga pengusaha, Iya. om aku juga pengusaha mie pedas. Jadi dia pas itu nantang aku nih, ini om kasih 1 kardus mie. Iya. Oh dia kasih produk dia ke aku kayak bahan baku tapi untuk sekali produksi gitu, jual gitu. Dan alhamdulillah laris. Sejak itulah jadi kayak bisa nih gitu. Kenapa makanan? Karena memang menurut aku makanan sih yang orang kan setiap hari pasti makan. Selagi ada manusia di bumi ini pasti kita bakal makanan pasti bakal terus produksi gitu. Kalau contoh kayak fashion atau otomotif atau segala macam itu mungkin soon kali ya gitu, karena aku juga belum paham gitu kan. Nah jadi karena makanan juga kebetulan relate sama jurusan aku gitu. Dan mungkin yang nambah value nya nanti, doain ya teman-teman gitu, bisa nih dari bisnis aku tuh ada nanti di situ kandungan gizinya dari ahli gizinya langsung kayak gitu. Oke, jadi orang makan mie nggak usah takut. Contoh-contoh yang meme yang udah beredar di sini lah ya kayak gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir jualan makanan itu resikonya lebih besar nggak sih? Iya. Misalnya kalau nggak laku kan mie bisa basi atau betul. besoknya nggak bisa dijual lagi. Kalau untuk itu sebenarnya ya itu strategi bisnis lagi gitu. Iya. Jadi kenapa kita kalau yang aku pelajari ya Yoga, ini kan ilmu aku masih minim gitu. Iya, Kalau yang aku pelajari, kita ngambil untungnya itu harus Lebih lebih tinggi, maksudnya 100% dari modal. Karena apa? Nanti misalnya rugi pun kita jatuhnya nggak rugi. Iya, Yang ada balik yang itu backup. modal kita gitu. Kalau untuk makanan, kecuali untuk fashion atau segala macam, itu bisa kita untungnya beberapa persen dari itu karena memang kan karena bisa tahan lama. betul gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau bangun UMKM intinya teman-teman itu punya niat, konsisten dan yang pasti idenya teman-teman. Iya. Dan juga sebenarnya manfaatin semua marketplace yang ada gitu. Jadi teman-teman boomingkan aja produk teman-teman gitu. Jadi kalau mau gabung di Badas bisa juga. Oke. Nah, awal kali ngebentuk UMKM ini, strategi pemasaran yang dia lakukan pertama kali itu apa? Ini untuk yang mana nih? Yang Pampang dulu. Kalau strategi pemasaran Pang-Pang itu mungkin aku sama teman-teman aku dulu karena masih di sekolah, itu kami ke kelas-kelas masih kayak biasa. Iya, kalau sekolah kan udah tinggal bawa ke Kebetulan kelas. Pang-Pang itu juga dulu kami juga ini pasarkan, kan Pang-Pang itu produk khas Riau ya, produk khas Riau. Jadi kami memang kerjasama nih sama toko oleh-oleh yang ada seluruh Kota Pekanbaru. Karena ya di Kota Pekanbaru dulu gitu, belum mencakup Riau-nya. Iya. Itu sih gitu, cuma memang itu tadi kendalanya karena kita nyebar juga. Nah kalau untuk mie Badas itu sendiri kita gunakan TikTok, WhatsApp, Gojek, Grab dan selain sebagainya kayak gitu. Kalau gunakan TikTok, Instagram itu kan semua orang itu udah biasa pakai itu ya. Cuman kalau untuk kita pemula buka UMKM itu ada ngaruhnya nggak atau ada strategi lain gitu? Kalau yang pemula UMKM menurut aku gini sih, kita harus promosi ke teman-teman dekat dulu. Oh iya. Kita gini, teman-teman bangun mindset gini. Orang kenapa beli karena pasti dia tahu produk kita. Jadi apa yang harus kita bangun pertama? Kita buat mereka tahu dulu sama produk kita. Yang kedua, promosi yang awalnya cuma lihat-lihat, akhirnya apaan tuh kok menarik ya gitu. Jadi mau beli semuanya gitu. Jadi kayak sebenarnya kita mulai
promosi awalnya mulai dari teman-teman dekat yang ada di kontak dulu, terus nanti baru kita persebar lagi, kita buat akun, kita follow siapapun yang mungkin nih teman-teman akunnya, contoh aku akun mie badas, mie bakar gitu. Aku search nih mie bakar yang ada di Indonesia. Aku follow nih teman-teman yang follow akun itu. Jadi kan meluas nih pelanggan-pelanggannya gitu. Nah, dari situlah kita dapat pelanggan-pelanggan baru, bisa kita perkenalkan dan kasih tahu teman-teman ada loh ini mie bakar buatan kita gitu yang lebih menarik gitu. Oke, Dea kalau mau minum silakan minum aja ya. Makasih banyak. Terus nanti. Nah, tapi dia hebat loh. Jadi dia itu juga ya dari mie badas ini juga termasuk konsisten lah. Kalau aku juga pernah buat UMKM dulunya, pernah jualan ya banyak lah yang aku jual. Ada baju, ada fotografer juga aku pernah. Cuman karena nggak konsisten, karena aku itu tipe orangnya bukan malu sih, segan untuk nyebar itu via WhatsApp karena takut ngeganggu orangnya gitu. Ngeganggu orang yang kita hubungin. Oke. Jadi mau nanya kalau aku gimana gitu ya. Sebenarnya itu sih kendala terutama anak muda sekarang, kayak malu nggak sih jualan gitu, kayak malu nggak sih promosi. Sebenarnya ya itu yang harus diberantas gitu, yang harus diberantas gini, karena aku pribadi aku pernah jadi customer dan aku pernah jadi penjualnya gitu. Ketika aku jadi customer, aku ngelihat nih kira-kira UMKM ini bakal maju nggak ya? Aku ngulik nih, walaupun aku nggak beli barang itu, tapi aku nengok terus nih, maju nggak ya gitu. Jadi itu, tapi kalau udah maju, wah ini bisa ditiru nih. Nah gitu. Nah makanya kalau kita pelajari lagi, kalau kita mulai dari awal ini, itu teman-teman nggak ada yang instan, semuanya pasti butuh proses gitu. Malu pasti. Nah, gimana cara teman-teman nggak malu? Ya itu teman-teman belajar. Kita punya banyak flash atau media yang bisa kita belajar. Ada YouTube, ada TikTok. Nggak melulu harus bayar loh kita untuk dapatin ilmu gitu. Nah, aku gimana caranya bisa promosi yang nggak promosi atau soft selling? Ya, soft selling ya namanya, aku lupa. Nah, jadi soft selling yang menjual tapi tidak seperti menjual. Contoh, aku nih mau jual mie badas nih. Terus aku nggak bilang harus ayo teman-teman beli mie badas, enggak. Aku cuma bilang gini, alhamdulillah hari ini kita laku segini. Alhamdulillah teman-teman suka. Orang-orang pasti pada kepo lah, apa tuh yang laku gitu? Apa tuh yang kok habis ya? Walaupun belum ada yang beli. Udah dong, nggak mungkin kita bohongin customer gitu. Kita cuma bilang aja hasil dari hari ini gimana gitu. Terus upload terus foto customer. Mungkin teman-teman bisa lihat mie badas tiap hari bakal selalu sold order. Alhamdulillah, karena memang mie badas ini aku sebenarnya sistem PO, tapi aku nggak bilang sistem PO karena memang hari itu setiap harinya biasa aku stok 20 pesanan kayak gitu, karena memang nggak usah nyetok banyak-banyak, capek ngantarnya gitu. Karena aku belum berani buka di yang Gojek, GoFood dan segala macam, karena memang aku di sini cuma sebulan. Iya. Yang buat itu dia sendiri atau ada? Aku berdua. Berdua. Aku berdua. Perlu disebutin namanya? Oh boleh. Namanya Bang Arya Ardiansyah. Gitu. Aku berdua, jadi sama partner aku, sama pasangan aku. Oh iya, ngantarnya sendiri. Ngantarnya juga berdua. Kalau dia pulang dinas, jadi kami berdua gitu. Nah, kalau boleh tahu itu harganya satu porsinya berapa? Di kisaran berapa, dari harga berapa ke harga berapa? Nah, ini teman-teman, teman-teman boleh research ya teman-teman. Mie bakar di Indonesia yang termurah itu mie badas, teman-teman. Aku berani jamin karena untuk mie badas itu sendiri, mie badas kita punya varian topping ori. Topping ori ini tanpa mozzarella. Tapi di situ kita toppingnya apa aja? Toppingnya itu kita masih sedia sosis, bakso, sama smoked beef. Ada nugget juga. Nugget juga. Untuk mie bakar lain itu belum ada nugget ya teman-teman. Nah, mungkin aku disclaimer dulu, kalau mie bakar di tempat lain, mungkin teman-teman pada tahu ini mie bakar cuma ada 3 di Indonesia. Ada 3. Ada 3. Cuma ada ini. Cuma ada kami, mie badas. Makanya sebenarnya ini jadi bisa pasar besar sih mie bakar ini, karena untuk di Pekanbaru ya, karena mie bakar pertama di Pekanbaru gitu. Bisa ngalahin. Sebenarnya kalau misalnya aku mau serius, karena mungkin kuliah, aku pernah nanya nih pas lagi
apa ya, sekolah bisnis bukan sekolah bisnis, webinar bisnis lah ya jatuhnya. Aku bilang, aku sebagai mahasiswa kira-kira bisa nggak ya bangun bisnis sebesar yang sebelah, yang lagi hype itu gitu. Tapi kalau buka offline store-nya bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa. Cuma gini, kalau bisnis kita kan sama nih sama Gaza, kalian alon-alon podcast harus ini kan ya, harus serius, harus punya manajemen yang tepat bla 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 juga, karena kan percuma nih awalnya aja yang gede tapi manajemennya hancur, dan pastinya nggak bakal kebangun. Jadi kemarin itu mentor aku tuh ngomong mungkin pas kuliah ini bangunnya ya sekedar belajar dulu. Untuk yang memang besar itu nanti biar bisa sekalian, karena supaya modalnya bisa ditekan juga, kita kan harus produksi banyak. Harus produksi banyak. Nah, untuk produksi banyak itu kita harus butuh konsistensi sama manajemen yang tepat. Nah, itulah kalau anak kuliah otomatis kan aku punya jadwal lain. Jadi aku belum bisa. Nah, jadi keputusannya mungkin nanti insya Allah teman-teman doain setelah aku tamat kuliah baru nanti itu bakal diseriusin, bener-bener serius. Mudah-mudahan itu terwujud. Amin ya Allah. Nah, tapi kebanyakan biasanya orang nih, aku ambil contoh dari teman-teman aku sendiri. Teman-teman aku yang kuliah sambil usaha, sambil kerja lah. Kebanyakan mereka kalau udah ada usaha, ibaratnya udah ada penghasilannya sendiri, mereka jadi malas kuliah jadinya, karena udah keenakan dengan hasil yang dia dapatkan. Kalau dia sendiri gimana? Kalau aku sih gini sebenarnya, karena kuliah itu aku berprinsip gini, tujuan aku utama dirantaukan ke Padang itu sama orang tua aku adalah apa? Kuliah gitu. Jadi memang kenapa aku bangun bisnis ini, karena memang untuk kalau aku pribadi ngebantu penghasilan aku tiap hari aja dulu. Intinya aku ada nih dapat bulanan dari orang tua. Cuma kan pasti kita butuh kebutuhan primer, tersier lainnya yang mungkin orang tua kita nggak bisa ngepenuhin. Jadi ya itu dari situ gitu. Dan mungkin ini juga ngumpulin modal untuk bisa yang bangun yang target tadi gitu. Kalau untuk kuliah sih untuk info juga ke teman-teman, aku udah keluar dari organisasi aku karena memang mau fokus ke sini. Iya, mau fokus pertama, yang kedua karena ada pertimbangan-pertimbangan di UNAN, ada ini segala macam. UNAN bagus, cuma ada di tempat yang satu kesatuan ini yang menurut aku kurang worth it gitu. Jadi makanya aku nggak masuk dan aku memilih jalur aku sendiri kayak gitu. Gitu. Tapi dia orang yang aktif di organisasi juga kan waktu di SMA. Kalau di SMA ya, di UNAN juga aku semester 1 semester 2 juga aktif. Aku juga jadi ketua-ketua segala macam yang di BEM, yang di HIMA, yang di ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia aku juga gabung. Nah, aku juga gabung, cuma ya memang apalagi semester 6 jadi fokus gitu. Lebih banyak tugas lagi di semester 6. Betul. Nah, terakhir nih Dea, aku mau minta closing statement dari Dea untuk teman-teman yang mau buka usahanya di luar. Oke, mungkin closing statement dari aku, Dea, dari Badas tim lah ya jatuhnya untuk teman-teman penonton Alon-Alon Podcast yang ada di seluruh Indonesia. Pastinya kalau mau bangun UMKM itu pertama adalah niat, yang kedua konsisten, dan yang ketiga belajar. Jangan puas akan ilmu yang teman-teman dapatin. Apapun ilmu yang teman-teman dapatin langsung diaplikasikan. Contoh, teman-teman bisa soft selling atau gimana cara promosi yang bagus. Teman-teman langsung tuh praktekin. Langsung praktekin. Jangan cuma ditumpuk-tumpukin aja filenya di HP kayak gitu. Buat target. Kita punya target. Karena aku jujur umur 21, aku ngeliat teman-teman aku kayak contoh yoga dan teman-teman Gaza udah pada sukses. Aku pengen kayak jadi kayak itu loh, track recordnya harus jadi seseorang loh kita. Jadi orang yang bermanfaat untuk nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk orang sekitar juga kayak gitu. Oke, terima kasih Dea atas waktunya hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Atau kita nanti bisa buat part 2-nya. Bisa. Oke. Lagi buat teman-teman yang nonton Alon-Alon Podcast Gaza Manajemen, terima kasih. Silahkan komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang untuk tamu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Oke.